Baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungan Anda di via Facebook, medsos dan lainnya, baik TikTok, Instagram. Mari semoga kita tetap sehat, selamat bersama-sama. Langsung saja, kami dari Lembaga Bantuan Hukum Lawfirm Sambo coba ingin memberikan satu diskusi sebagai satu dasar pengetahuan kita terkait tentang proses penegakan hukum di Indonesia, khususnya di NTB. Oke, dalam hal ini kita lebih fokus kepada bagaimana sih penegakan hukum tindak pidana korupsi sepanjang terjadi di Nusa Tenggara Barat yang hari-hari ini banyak sekali menjerat dalam dunia pejabat publik ataupun badan hukum lainnya ataupun persoalangan. Di sini kami bersama narasumber kita, Bapak Safran S.M.A. selaku pembicara kita yang akan langsung saja mensajikan terkait tentang gambaran penegakan hukum di Indonesia, khususnya di NTB terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi. Oke, bisa diperkenalkan dulu? Ya, nomor saya Safran, Pak. Ya. Terima kasih banyak. Saya sudah diundang di podcastnya Samuel Lawfirm. Ini merupakan satu kebanggaan bagi saya. Yang pertama, yang kedua, tentu pada hari ini kita menelaah kembali bagaimana proses penegakan hukum terhadap Undang-Undang 31 tahun 1999 dan Undang-Undang Undang-Undang 20 tahun 2001 ya, pemberantasan tindak pidana korupsi. Kalau kita bicara tentang lawarisme penegakan hukum ini, maka kita harus bicara dua konteks. Saya menggunakan perspektif hukum pidana. Ada yang disebut dengan kebijakan penal, ada dua, penal dan non penal. Kebijakan penalnya, saya melihat bahwa dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi NTB ini cukup masif ya, cukup masif, di mana ditandai dengan grafik penegakan hukum yang makin hari makin meningkat. Jadi ada satu perhatian khusus yang saya lihat penegakan hukum korupsi ini ditandai dengan beberapa kasus ya. Kita sebut saja kasus yang saya gambarkan sekarang ini, kasus tindak pidana korupsi pembangunan rumah sakit Pertamina Manggelewa, kemudian kasus Danakur, kasus pengadaan kapal ya di Shop Kabupaten 5 dan 2 itu menandakan bahwa proses penegakan hukum terhadap undang-undang tindak pidana korupsi ini terus berjalan. Walaupun memang ada beberapa kasus ya, atau beberapa case yang berjalan di tempat ya. Kemudian yang kedua, untuk kebijakan non penalnya, saya melihat baik dari KPK sendiri ya, itu sudah cukup progres juga, cukup masif juga mengampanyekan pencegahan korupsi. Dan kebijakan pencegahan ini juga secara integratif ya, secara menyeluruh, terintegrasi lah, tidak saja dilakukan oleh KPK tapi juga dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah, baik perguruan tinggi maupun pemerintah itu sendiri ya, baik levelnya dinas atau gubernur, bupati, wali kota, sama-sama mengkampanyekan pemberantasan korupsi dan mengampanyekan untuk pencegahan tindak pidana korupsi itu sendiri, Pak. Oke, baik Pak Safran. Artinya proses penegakan hukum di NTB ini dalam tindak pidana korupsi ini masih tetap berjalan ya, masif ya, kita penegakan. Lalu pengetahuan umum bagi masyarakat kita, pemirsa khususnya dalam dunia masyarakat dunia sosial, bagaimana gambarannya Pak Safran terkait tentang alur awal maksudnya perkara pidana itu, mungkin dari proses penyelidikannya, penyidikan perkara sampai kepada proses di peradilannya? Kalau untuk proses penegakan hukum tidak pidana korupsi, kita kembali ke kebijakan penal ya. Terus ada tahapan-tahapan untuk sampai pada suatu persidangan ya.
Bisa. Di Indonesia ini kan kita mengenal ada yang disebut dengan criminal justice system ya. Ini satu perangkat yang memang didesain oleh negara ini untuk melewati tahapan penegakan hukum. Pintu awal untuk penegakan hukum ini kan ada dua sebenarnya. Pertama ada laporan, yang kedua ada temuan. Nah, yang sering terjadi dalam tindak pidana korupsi di NTB ini ya, untuk proses penegakan hukumnya diawali dari penemuan. Nah, penemuan ini bisa dilakukan penemuan oleh PPK terhadap suatu bangunan misalnya, atau terhadap suatu pengadaan barang jasa. Tentu saja di case-nya pembangunan pertama ya. Ya, kalau misalnya kita ambil contoh misalnya dalam proses penegakan hukum korupsi itu di kasus pembangunan rumah sakit Pertamina Lewa itu dimulai dari ada temuan dari BPK itu sendiri. Setelah ada temuan dari BPK itu dilakukan pengembangan kepolisian dari kepolisian sendiri, kemudian juga melakukan permohonan kepada SKP untuk juga melakukan audit terhadap pembangunan rumah sakit yang ada itu. Terhadap audit itu ditemukan satu perbuatan pidana yang ditentukan secara legal pasal 2 dan pasal 3 ini. Nah, kalau misalnya dalam proses penyidikan ini dan penyidikan sudah ditemukan ada satu peristiwa pidana, maka tahap selanjutnya adalah melanjutkan ke tahap penuntutan. Nah, tentu kewenangan penuntutan ini ya kita tahu sendirilah, itu kewenangannya jaksa. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang disebut oleh Romli atas Sesmita itu dalam putus istiqlal pidana itu criminal justice system, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan kan, ditambah dengan advokat, itu sebagai unsur atau pilar-pilar dalam penegakan hukum itu sendiri. Pak Faris. Bagaimana ketika Pak Safran menyoroti kasus pembangunan rumah sakit Pratama itu? Sebatas informasi yang kami rangkum dari tim kami, itu terdapat di dakwaan itu menerapkan 2 pasal. Yang utama yaitu pasal 2 dan pasal 3, di mana pasal 2 ini lebih titik beratkan ke dakwaan primernya, dan pasal 2 subsidiarnya. Lalu ada juga junto di situ pasal 18 dan pasal penyiksaan terhadap menurut Pak Safran terhadap siapa saja yang patut dimintai pertanggungjawaban dengan menjerat pasal 2 dan pasal 3. Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik dari Pak Faris ini menjadi satu problematika juga dalam penegakan ya. Cuman kita harus lebih awal mengupas bahwa jaksa ini biasanya memang kalau terhadap perbuatan yang belum diyakini ya, biasanya mereka itu menggunakan dakwaan alternatif pasal 2 terjuntuk pasal 3 terjuntuk pasal 18 dakwaan alternatif ya. Memang itu skema yang paling umum lah. Kenapa? Karena dalam membuktikan suatu perbuatan dalam tindak pidana korupsi ini tidak mudah. Jadi pakai alternatif, kalau memang tidak memenuhi pasal 2 maka pasal 3. Itu skema umum lah dipakai oleh jaksa. Nah, terkait masalah penentuan perbuatan tadi dalam kasusnya pembangunan rumah sakit Penggelewa ini, sepanjang pengetahuan saya yang saya baca di beberapa media sosial, kemudian yang dibagikan oleh teman-teman Samuel Rahim sebagai lawyernya Pak Maman kalau nggak salah. Saya melihat di situ ada 3 perbuatan yang dilakukan oleh Pak Maman sebagai orang yang juga melakukan tindak pidana korupsi itu sendiri. Pertama di tahap perencanaan, kemudian pengawasan sama pelaksanaan. Ini 3 perbuatan inilah yang didalilkan oleh jaksa sebagai perbuatan Pak Maman yang menyebabkan kerugian negara, kerugian keuangan negara itu sendiri. Nah, cuman dalam proses dakwaan ya, saya melihat setelah mendalami berita-berita yang ada, kemudian diskusi juga dengan teman-teman, kebetulan di Samuel itu ada beberapa teman saya sebagai lawyer. Mereka menjelaskan bahwa Pak Maman ini sebenarnya tidak terlibat dalam tahap perencanaan.
hanya terlibat dalam pengawasan dan pelaksanaan. Nah, terhadap dakwaan jaksa penuntut itu bagi saya itu tahap perencanaan itu error personal. Error personal. Kenapa error personal? Karena jaksa penuntut umum itu mendalilkan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang tidak melakukan. Ya kan? Yang tidak melakukan. Itu clear kita di perencanaan. Yang kedua di pelaksanaan. Di pelaksanaan ini kan kita harus melihat dua hal untuk nilai perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang itu. Kita harus menasihat dua. Kita mengenal dalam pidana itu ada yang disebut dengan mensrea dan akusera. Masalah mensereanya. Nah, untuk mengukur mensrea ini kan tentu kita lihat dari akuseriusnya kan. Kita tidak bisa mendefinisikan. Gimana Mas ya? Kita tidak bisa mendefinisikan mensrea ini sebagai mensrea jahat atau tidak tanpa dibuktikan. Dalam prinsip hukum pidana juga kita tidak ada satu klausul pasal pun yang mengatur secara limitatif bahwa niat itu sebagai perbuatan jahat, ya kan? Nah, saya lihat di secara mensrea ini clear pemahaman ini tidak ada niatnya untuk merugikan kewenangan negara. Kemudian di secara itu seharusnya di tahap pengawasan saya melihat pemahaman ini dari beberapa informasi yang saya baca juga bahwa beliau ini dalam tahap penentuan konsultan pengawas itu beliau dibantu oleh satu sub bidang yang namanya pejabat pengadaan. Jadi kalau secara regulatifnya di Perpres itu Perpres nomor 15 2018 kalau nggak salah ya kurang lebih itulah itu menjelaskan bahwa pejabat pengadaan ini kan memiliki kewenangan untuk mengevaluasi, memverifikasi dan mengevaluasi komponen profil suatu perusahaan yang mengajukan diri atau menawarkan diri sebagai konsultan pengawas. Nah, kalaupun misalnya ini sudah rangkum dan sudah dikatakan lengkap, maka selanjutnya ditetapkan sebagai konsultan pengawas lalu diajukan ke Pak Maman sebagai KPA-nya. Nah, kalaupun runtutan ini misalnya benar ya, maka Pak Maman ini seharusnya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atas kesalahan dalam proses pembangunan, bukan dalam proses verifikasi dan evaluasi komponen profil itu. Karena dalam dalil jaksa kan satu dia karena tidak lengkap dokumen perusahaannya, yang kedua yang melaksanakan pekerjaan itu bukan orang yang ada di struktur PT itu. Nah, setelah saya menjelaskan juga mengkonstruksikan secara sistematis bahwa setelah dilakukan evaluasi, kemudian verifikasi dan penetapan itu, Pak Maman diberikan oleh pejabat pengadaan, kalau nggak salah namanya Dodi Kristianto, ya. Beliaulah yang mengajukan ke Pak Maman, oh ini CV yang menang dan ini kontraknya yang harus ditandatangani. Nah, oleh Pak Maman sendiri langsung ditandatangani. Langsung ditandatangani oleh Pak Maman. Nah, kalau kita lihat dari rangkaian kejadian ini, maka tidak tepat jaksa itu mengkualifikasi perbuatan Pak Maman sebagai perbuatan pidana. Karena ini sifatnya administratif, Pak. Kalau kita lihat strukturnya. Baik Pak Safran, agar informasi ini lengkap bagi masyarakat kita di Indonesia, kira-kira pasal apa yang didakwakan kepada Pak Maman sehingga posisi Pak Maman di sini diterapkan maksud diminta pertanggungjawaban, sehingga informasi kepada teman-teman kita atau masyarakat media sosial secara utuh mendapatkan informasi itu apakah pasal 2 atau pasal 3? Ya, untuk sebelum kita sampai pada penentuan pasal mana yang didakwakan atau yang dituntut pertemuan ini, saya mau sampaikan juga bahwa di pelaksanaan juga itu ada satu temuan bahwa dalam pelaksanaan ini kan Pak Maman dibantu oleh tim Pokja. Tim Pokja inilah yang tim ULP yang dimandatkan untuk melakukan proses tender ya. Tender, kalau nggak salah itu ada sekitar 8 ikut tender, dan PT Sultan Anugrah itu sebagai pemenang yang melaksanakan pembangunan rumah sakit Manggalewa itu urutan keempat kalau nggak salah, tapi ditetapkan sebagai pemenang. Nah, dalam tahap pelaksanaan ini Pak Maman dianggap melakukan suatu kelalaian
dengan membiarkan orang lain melaksanakan pekerjaan itu. Dan memang secara regulatifnya memang tidak dibenarkan untuk dikerjakan. Cuma satu hal yang tidak dipahami oleh jaksa penuntut umum yang tidak didalami menurut saya, Faris, yaitu apakah Pak Maman ini menandatangani dengan pihak ketiga atau dengan direktur pelaksananya, direktur PT Pemenang itu. Nah, secara apa yang saya tahu bahwa Pak Maman ini kan menandatangani dengan pemilik perusahaan itu atau PT Sultan Anugrah, dia menandatangani kontrak. Dari konstruksi itu, Baris, harusnya memang tidak bisa dikenakan perbuatan pidana atau diminta pertanggungjawaban pidana karena tidak ada meeting of mind, tidak ada kesepakatan yang disepakati oleh pengaman dan pelaksanaan bahwa kamu tanda tangan kontrak lalu dilaksanakan dengan orang lain. Keterlibatan pengaman di sini hanya sebagai pejabat, pejabat yang secara fungsi dan tugasnya melaksanakan SK yang dimandatkan ke beliau atau yang diatribusikan ke beliau. Nah, kemudian untuk pertanyaan Pak Faris tadi, terhadap perbuatan Pak Maman ini, pasal mana kira-kira yang dikenakan? Nah, seperti ulasan kita di awal bahwa jaksa ini kan menggunakan dakwaan alternatif pasal 2 dan pasal 3 kan? Nah, cuma dalam pelaksanaannya, saya melihat tidak ada konsistensi dari jaksa ini. Jaksa penuntut umum di mana dalam dakwaannya dia menggunakan pasal 2 dan pasal 3. Tapi dalam masih sama, bukan ada keliruan, bukan tidak konsisten tapi kekeliruan dari jaksa penuntut umum ini dalam mendalilkan perbuatan. Ya. Karena kita tahu sendiri di pasal 2 ini kan khusus untuk swasta ya. Jadi dia bukan penyalahgunaan kewenangan tapi penyalahgunaan sarana dan prasarana. Titik beratnya sarana prasarana. Iya, itu kan namanya barang siapa? Barang siapa atau suatu korporasi kan ya. Jadi orang atau korporasi. Silakan pasal itu pasal 2, Pak. Itu diatur secara rigid gitu, Pak. Secara rigid. Kemudian di pasal 3 itu ada batasan yang membedakan pasal 2 dan pasal 3 ini. Satu di pasal 2 itu barang siapa atau korporasi, yang di pasal 2 ini dia penyalahgunaan kewenangan. Nah, kalau kita bicara kewenangan ini kan levelnya kan pejabat publik, Pak. Ya, itu pejabat publik yang hanya bisa melakukan dalam bukunya Lili Mulyadi itu, dalam buku tindak pidana korupsinya, di korupsi ini kan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki akses langsung, baik sebagai pejabat atau sebagai swasta yang punya akses kepada keuangan negara. Itu Pak Faris. Kira-kira di tuntutannya jaksa saat itu apakah menerapkan pasal 2 atau pasal 3 titik beratnya terhadap Pak Maman? Saya tidak begitu mengetahui secara rigid ya, tapi sepanjang yang saya diskusikan dengan teman-teman dari kantor hukum Samara Film, dia menggunakan tuntutan itu ke pasal 2, primernya kan, subsidiarnya pasal 3. Padahal dalam kapasitas beliau dalam proses pembangunan rumah sakit Manggalemang ini kan beliau sebagai pejabat. Menurut saya tidak tepat. Penerapan pasalnya yang dituntut kepada Pak Maman itu menurut Pak Safar kurang tepat ya. Karena beliau sebagai pejabat. Baik pemirsa, itulah gambaran dan deskripsi terhadap pandangan Pak Safran terkait tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi di NTB, khususnya pembangunan pengerjaan rumah sakit Pratama. Oke, pemirsa, lain kali kita coba mengulas kembali terkait tentang kasus-kasus lain yang akan berkembang di NTB. Terima kasih Pak Safran atas waktunya. Terima kasih. Mungkin ini pengetahuan yang sangat luar biasa bagi pemirsa di media sosial. Semoga ini menjadi bahan evaluasi penegak hukum ke depan, menjadi bahan pengetahuan juga buat masyarakat ke depan agar berhati-hati terhadap semua modus operandi terkait tentang kejahatan tindak pidana korupsi khususnya di NTB. Terima kasih, kami dari tim LBH Wafin Sambo mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.